Kalau kamu buka buku tebal, apalagi yang ditulis manusia, biasanya ada aja bagian yang bertentangan. Hari ini bilang A, besok bilang B. Karena manusia itu tempatnya lupa, khilaf, dan berubah-ubah. Tapi Al-Quran beda. Allah menantang langsung dalam firman-Nya. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Bayangin, kitab ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun di berbagai situasi. Saat damai, saat perang, saat Nabi SAW di Mekah, lalu di Madinah. Tapi isinya tetap konsisten, tidak ada satupun kontradiksi hakiki. Ada orang bilang, loh ini kan ayatnya beda, kenapa di sini begini, di sana begitu? Tunggu dulu, bedain antara kontradiksi dan variasi makna. Kadang, satu topik dijelaskan dari berbagai sudut pandang, biar kita bisa merenung lebih dalam. Misalnya soal penciptaan manusia. Ada ayat yang bilang manusia dari tanah, ayat lain bilang dari air. Ada juga yang bilang dari alaq atau segumpal darah, atau nutfah, atau air mani. Apakah bertentangan? Enggak, justru saling melengkapi, karena manusia memang berasal dari berbagai tahap penciptaan. Dan menariknya, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin terbukti bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran yang keliru. Dulu, orang bingung, kenapa langit disebut memiliki lapisan, atau kenapa bulan disebut nur dan matahari disebut siraj. Sekarang sains pun ikut membenarkan penjelasan itu. Itulah bukti bahwa Al-Quran bukan karangan manusia. Karena kalau dari manusia, pasti ada cacatnya. Allah juga berfirman, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Jadi kalau kita menemukan ayat yang seolah berbeda, jangan langsung bilang kontradiksi. Tapi renungkan, pelajari, tanya ahlinya. Karena Al-Quran itu sempurna, tapi akal kita terbatas. Yakinlah, semakin dalam kamu pelajari Al-Quran, semakin kamu tahu bahwa isinya saling mendukung dan menguatkan. Tanpa celah, tanpa kontradiksi.